sampai dengan pin digital 13. Dua buah sumber tegangan, yaitu yang pertama 5 volt, kemudian yang kedua adalah 3,3 volt untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Marsudi Now. Masih di seri belajar Arduino dari awal. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai salah satu dari Arduino, yaitu Arduino Uno. Nanti akan kita jelaskan lebih detail apa itu Arduino Uno, bagian-bagian penting dari Arduino Uno, pin-pinnya, memori, juga mengenai bagaimana mengoperasikan Arduino Uno secara basic. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis supaya kalian bisa mengerti tentang Arduino Uno, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya channel ini tetap ada. Oke, masih di seri belajar Arduino dari awal. Episode ini membahas tentang Arduino Uno, masih di channel Marsudi Now. Sekarang saya perlihatkan Arduino Uno seperti ini penampakannya. Apa itu Arduino? Yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai persiapan apa saja yang dilakukan ketika kita mau belajar membuat proyek-proyek dengan menggunakan Arduino Uno. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Arduino Uno itu adalah board controller, di mana dia mempunyai microcontroller tipe Atmega 328 dari keluaran produksi dari Atmel. Mempunyai 3 macam memori. Yang pertama adalah memori flash. Flash memori ini digunakan Arduino Uno untuk menyimpan program. Jadi yang kita programkan diisikan di flash memory. Ini besarnya sebesar 32 kilobyte. Byte ya, bukan bit, kilobyte. Kemudian memori jenis yang kedua ini adalah RAM, Random Access Memory, sebesar 2 kilobyte, yaitu tempat menyimpan variabel-variabel volatile, yaitu variabel-variabel yang digunakan selama proses program berjalan. Dan memori ini isinya akan hilang ketika power supply-nya dimatikan. Memori ketiga adalah EEPROM sebesar 1 kilobyte. Memori EEPROM ini digunakan untuk menyimpan variabel yang dia sifatnya adalah non volatile atau tidak hilang ketika power dimatikan. Contohnya adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan setting perangkat. Ketika power supply-nya dimatikan, settingannya tidak akan hilang. Itu adalah menggunakan memori jenis EEPROM atau Erasable Electronic Programmable Random Read Only Memory. Kemudian di dalam Arduino Uno ini juga ada pin input-output digital, juga pin input-output analog. Pin input-output digitalnya ada 14 buah pin, digunakan untuk mengontrol perangkat di luar Arduino. Semisal kita mengontrol sesuatu, apakah itu relay misalkan, atau motor servo dan sebagainya, nanti akan kita pelajari yang lebih lanjut di kesempatan-kesempatan yang lain. Kemudian ada juga pin input analog. Ini sebenarnya hanya fungsi khusus. Kalau umumnya mungkin juga bisa digunakan sebagai input output digital. Khusus untuk 6 buah pin analog ini bisa untuk mendeteksi sebuah besaran yang bersifat analog seperti tegangan sensor misalkan. Dia berupa sinyal analog. Lebih tepatnya pin analog ini digunakan untuk inputan sebuah ADC atau analog to digital converter.
Di sini kita tadi menyebutkan ada pin input outputnya ada 14. Kita lihat ada pin digital 0 sampai dengan pin digital 13. Masing-masing pin ini bisa kita kontrol sebagai input maupun sebagai output. Sebagai output, ia bisa kita kondisikan dia bernilai 1 ataupun bernilai 0. Untuk 0 di dalam digital adalah 0 volt umumnya, tapi ada juga yang minus atau negatif. Kemudian 1 umumnya untuk digital itu dia bertegangan 5 volt umumnya, tapi ada juga yang lebih atau kurang sedikit. Ya. Ada 14 pin input output digital, masing-masing mempunyai penyebutan input digital 0 sampai dengan input digital 13. Masing-masing bisa kita kontrol. Kemudian ini juga ada input analog, ada analog in sebanyak 6 buah pin yang dengan penyebutan A0 sampai dengan A5. Kemudian di sini juga disediakan lampu LED, embedded LED ya. Jadi LED ini sudah terkoneksi dengan secara pabrik, dia sudah terkoneksi ke pin digital output pin 13. Jadi kalau kalian mau mengadakan eksperimen sederhana hanya untuk mengecek apakah Arduino ini berfungsi apa tidak, kita bisa menggunakan LED embedded ini yang terhubung dengan pin 13. Juga tersedia sumber tegangan, ada 2 buah sumber tegangan, yaitu yang pertama 5 volt, kemudian yang kedua adalah 3,3 volt. Ada beberapa device luar yang memerlukan tegangan bukan 5 volt melainkan 3,3 volt seperti GSM modul misalkan, atau sensor suhu DS18 1820 itu juga menggunakan 3,3 volt. Port USB yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan PC atau laptop kita. Ini sekaligus juga terhubung dengan sebuah rangkaian downloader yang sudah tersedia di board Arduino, jadi kalian tidak perlu lagi membeli downloader lagi karena di boardnya ini sudah tersedia downloadernya. Analog 4 dan 5 ini mempunyai fungsi khusus karena dia berfungsi sebagai SDA, SCL ya. SDA itu adalah line untuk data dan SCL itu adalah line untuk clock pada komunikasi I2C. Oke, bagaimana? Sudah ada gambaran tentang Arduino Uno? Saya harap begitu. Kalau memang pada saat ini Anda masih belum paham, jangan putus asa. Nanti suatu saat kalian pasti paham mengenai Arduino Uno. Dan ikuti terus channel ini karena ke depan kita akan menyajikan sebuah proyek sederhana, yaitu mengontrol sebuah traffic light atau lampu merah menggunakan Arduino Uno. Terima kasih telah menonton.